Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait jurnal penelitian yang saya teliti yang berjudul Analisis Data Sentimen Ulasan Aplikasi Tokopedia di Google Play Store menggunakan RStudio dan Python. Di sini penulisnya ada saya, Galih Putra Redipura, dan beserta dosen pembimbingnya Aisyah Harini Susanti. Untuk abstraknya di sini akan saya bacakan. Untuk penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen pengguna terhadap aplikasi Tokopedia di Google Play Store dengan menggunakan analisis teks berbasis Python dan RStudio, atau lebih masuknya ke penelitian analisis teks berbasis data mining. Di sini sebanyak 1000 ulasan pengguna dikumpulkan menggunakan library Google Play Scraper dari Python. Kemudian dilakukan proses pembersihan data dan tokenisasi di RStudio. Analisis sentimen ini dilakukan dengan pendekatan leksikon untuk mengklasifikasikan kata-kata menjadi positif atau negatif. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas ulasan bernada negatif dengan keluhan umum terkait performa aplikasi seperti lambat atau tidak responsif. Namun ulasan ini positif juga ditemukan, terutama mengenai kemudahan berbelanja dan fitur yang lengkap. Temuan ini memberikan gambaran nyata tentang persepsi pengguna dan dapat menjadi masukan penting bagi pengembang dalam meningkatkan kualitas layanan di aplikasinya tersebut. Nah, dan untuk pendahuluannya sendiri di sini sebelumnya yang kita ketahui ya, Tokopedia ini adalah salah satu aplikasi e-commerce yang terkemuka di Indonesia yang menyediakan berbagai layanan transaksi daring, mulai dari jual beli produk hingga layanan keuangan digital. Dengan lebih dari 50 juta unduhan di Google Play Store, aplikasi ini telah menjadi bagian di kehidupan digital masyarakat Indonesia berdasarkan dari Google Play 2025. Nah, ulasan pengguna di platform seperti Google Play Store ini menjadi sumber data yang sangat berharga dalam memahami persepsi konsumen, terutama dalam mengidentifikasi masalah teknis, harapan pengguna, dan potensi perbaikan layanan menurut Pang dan kawan-kawan. Ada pula data ulasan untuk berbentuk teks atau berbasis mining ini seringkali kita temui sulit untuk dianalisis secara manual karena jumlahnya yang sangat besar dan keragamannya. Oleh karena itu, pendekatan analisis sentimen berbasis teks mining dan Python ini menjadi salah satu solusi efektif untuk mengolah data tersebut secara sistematis. Sebentar. Nah, dalam studi ini, saya melakukan analisis terhadap 1000 ulasan aplikasi Tokopedia yang diambil langsung dari Google Play Store menggunakan bahasa pemrograman Python. Datanya kemudian diproses dan dianalisis menggunakan perangkat lunak yaitu RStudio untuk mengidentifikasi sentimen utama, positif, negatif, ataupun netral, serta kata-kata kunci yang sering muncul. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah utama dan peluang perbaikan dari perspektif pengguna berdasarkan ulasan yang mereka berikan. Dengan pendekatan ini, saya harap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi pengembang aplikasi dalam meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pengguna aplikasi Tokopedia. Berdasarkan referensi Lestari dan kawan-kawan pada metode penelitiannya 2025. Nah, metode penelitian yang saya gunakan di sini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode analisis data teks berbasis sentimen analisis. Data nantinya dikumpulkan secara otomatis menggunakan skrip bahasa pemrograman Python melalui library Google Play Scraper yang mengambil 1000 ulasan terbaru dari pengguna aplikasi Tokopedia di Google Play Store. Nanti kode skripnya ada di lampiran 1 pada akhir jurnal.
Kemudian setiap data terdiri dari dua kolom, yaitu review atau pula isi komentar dan date tanggal ulasan. Sampel penelitian ini merupakan pengguna aktif yang memberikan ulasan di Google Play Store tanpa seleksi berdasarkan demografi karena data bersifat publik. Di sini bisa dilihat flowchart-nya. Ada 3 tahapan. Yang pertama data preparation, kemudian pre-processing, dan yang terakhir analisis sentimen. Data preparation ini dimulai dari tahap atau simbol mulai, kemudian dilakukan pengambilan data, lanjut ke tahap penyimpanan data, kemudian lanjut ke tahap pre-processing. Di sini kita mengimpor data yang sudah kita ambil dari pengumpulan sebelumnya di RStudio, kemudian masuk tahapan lowercase, masuk lagi ke tahapan menghapus simbol dan karakter non huruf. Nah, di sini ada tokenisasi juga. Sebelum itu kita harus menghapus stop words-nya. Nah, lanjut ke bagian analisis sentimen. Di sini kita mulai dari klasifikasi sentimen bernada ulasan negatif, positif, atau netral. Kemudian dilanjut dari simulasi rating. Nah, dan ada juga di sini untuk memvisualisasi hasil data analisis sentimennya. Kemudian di sini kita akan menjelaskan ataupun menginterpretasikan analisis yang kita lakukan. Dan yang terakhir selesai. Nah, untuk proses analisis ini dilakukan menggunakan beberapa library yang ada di RStudio juga. Bisa kita lihat nanti di lampiran 2 di akhir jurnal. Langkah awalnya adalah preprocessing yang tadi saya sudah jelaskan, termasuk pembersihan teks ataupun penghapusan simbol, huruf kapital, dan kata-kata umum stop words. Selanjutnya dilakukan tokenisasi untuk memisahkan kata-kata penting. Untuk mengidentifikasi sentimen digunakan pendekatan leksikon sederhana yang membedakan kata positif dan negatif. Berdasarkan referensi dari Handani dan kawan-kawan pada penelitiannya pada tahun 2019. Kemudian teknik analisis data dilakukan dengan menghitung frekuensi data kata, pemetaan sentimen berdasarkan kamus kata yang telah ditentukan, dan visualisasi data dalam bentuk grafik yang nanti akan saya jelaskan juga. Kemudian hasil analisis ini nantinya digunakan untuk mengidentifikasi dominasi sentimen mana, seperti positif, negatif, ataupun netral. Nanti kita menemukan kata-kata yang paling sering muncul dalam ulasan penggunanya. Nah, dengan teknik ini nanti peneliti dapat menyimpulkan permasalahan utama yang dirasakan pengguna dan memberikan gambar peluang perbaikan dari sudut pandang mereka. Dan hasil analisis pembahasannya pada bab ini nanti menunjukkan bahwa mayoritas ulasan pengguna bernada negatif, terutama terkait performa aplikasi seperti kata-kata lemot, lambat, ataupun juga error. Kata-kata tersebut nantinya termasuk dalam kategori sentimen negatif berdasarkan leksikon yang digunakan. Visualisasinya berupa workflow di sini. Seperti ada mendominasi kata-kata lemot, buruk, dan hilang. Di sisi lain, ulasan positif juga ditemukan, meskipun jumlahnya lebih sedikit dari ulasan negatif, dengan kata-kata seperti bagus, puas, dan mudah. Analisis tren bulanan ini memperlihatkan bahwa sentimen negatif cukup konsisten dari waktu ke waktu, menandakan adanya masalah yang belum ditangani secara optimal. Oke, di sini saya bisa menjelaskan ya, ada juga visualisasi terkait grafik untuk memberikan gambaran umum tentang seberapa banyak ulasan yang diberikan untuk setiap rating. Ini rating 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang, dan 5 bintang ini. Sini menunjukkan presentasinya, atau juga bisa disebut pie chart distribusi. Kemudian di gambar ketiga ini ada workload atau ulasan negatif Tokopedia, yang dimana semakin besar dari si kata yang muncul ini,
semakin banyak kata tersebut digunakan. Di sini seperti Tokopedia, toko, tolong, kurir menjadi tren tersendiri dari si ulasan ini. Nah, di sini ada grafik tren sentimen bulanan menunjukkan ulasan yang diberikan dari bulan ke bulan. Oke, visualisasi data ini dalam menggunakan distribusi rating, workload, dan sentimen membantu memetakan persepsi pengguna secara lebih komprehensif. Dengan memahami pola-pola ini nantinya pengembang Tokopedia dapat mengidentifikasi area kritis yang perlu segera diperbaiki, seperti kecepatan aplikasi, stabilisasi sistem, dan pengalaman pengguna secara umum. Nah, kesimpulan dari penelitian ini bisa kita simpulkan bahwa mayoritas ulasan pengguna aplikasi Tokopedia di Google Play Store mengandung sentimen negatif yang berkaitan erat dengan performa aplikasi seperti kelambatan dan gangguan teknis. Meskipun terdapat ulasan negatif juga, proporsinya masih kalah dibandingkan dengan keluhannya. Dengan memanfaatkan analisis sentimen ini, penelitian ini berhasil mengungkap masalah utama yang dirasakan pengguna. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi bagi pengembang untuk melakukan optimasi performa aplikasi serta memperhatikan umpan balik pengguna secara lebih aktif. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan juga untuk menambahkan variabel lain seperti rating asli, jenis perangkat, ataupun segmentasi demografis guna analisis yang lebih mendalam, seperti dalam aplikasi Google Play Store-nya langsung. Nah, referensi ini mengambil dari sebanyak 6 referensi termasuk dari aplikasi Google Play Store-nya langsung ya di Tokopedia. Ada juga referensi-referensi lain seperti Handani dan kawan-kawan, Lestari dan kawan-kawan, Pangbi dan kawan-kawan pada tahun 2020. Dan di sini kami mengambil dari Tesen, Susanti dan kawan-kawan, Wahyuni dan kawan-kawan juga pada penelitian yang berjudul Analisis Sentimen pada Ulasan Aplikasi Menggunakan Text Mining. Nah, ini adalah lampiran dari skrip Google Colab pada bahasa pemrograman Python. Kemudian di sini ada lampiran kedua yaitu library yang digunakan di RStudio. Oke, itu saja yang bisa saya presentasikan mengenai jurnal penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.